Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube kami, channel kebanggaan kami, ya. Channel YouTube ASP Law Firm Official, ya, channel yang memuat berbagai hal terkait dengan hukum, penegakan hukum, realitas hukum, ya, serta hal-hal lainnya, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga cover. Ya, saya juga mengucapkan selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya, dalam video singkat ini saya akan memberikan pandangan, ya, atau pengantar kepada teman-teman semuanya terkait dengan asas-asas dasar berlakunya undang-undang. Nah, teman-teman, karena banyak juga nih yang nanya-nanya ke kita, sebetulnya undang-undang ini yang berlaku atau ada enggak sih asas-asas dasarnya yang berlaku suatu undang-undang. Nah, jangan kemana-mana, simak video ini, ya. Jangan lupa juga kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe, mangga terlebih dahulu melakukan subscribe karena itu gratis, tis. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Jadi ketika memang kita upload video, nanti langsung ada pemberitahuan kepada YouTube teman-teman semuanya. Oke? Ya, baik sahabat-sahabat semuanya, ya, kita langsung saja pembahasan kita, ya. Saya memberikan pengantar terkait dengan asas-asas berlakunya suatu undang-undang. Nah, apa saja? Yang pertama ada asas lex superior derogat legi inferior, ya, bermakna bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih atas atau yang lebih tinggi derajatnya. Pertanyaannya dari teman-teman, misalkan, dari mana kita mengetahui ketika memang undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih atas derajatnya? Teman-teman bisa buka, ya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7, ya, dituliskan yang pertama adalah ada Undang-Undang Dasar 45, ya. Kemudian ada TAP MPR, kemudian ada Undang-Undang Perpu, ya, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, ada juga peraturan daerah tingkat provinsi dan peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Itulah hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita, ya. Di negara kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, yang pertama tadi asas lex superior derogat legi inferior, undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artinya ketika memang undang-undang lahir, ya, maka satu pasal, satu ayat pun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan landasan konstitusional di negara kita. Bagaimana ketika memang terjadi bertentangan, kemana langkah judicial review-nya? Maka kita sebagai warga negara ketika memang ada suatu aturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih atas atau dengan Undang-Undang Dasar 45, maka kita bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi kita sebagai warga negara punya hak untuk mengajukan itu. Makanya poin yang pertama untuk kita mengetahui adanya bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 45, ketika memang undang-undang itu lahir, kita harus membacanya, ya. Dari situ nanti kita akan mengetahui undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Nah, kemudian ada juga asas lex posterior derogat legi priori. Nah, ini bermakna bahwa undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang lama, ya. Jadi asas lex posterior derogat legi priori ini undang-undang yang baru meniadakan atau keberlakuan undang-undang yang lebih lama. Jadi ketika memang undang-undang yang baru lahir, maka undang-undang yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Terutama adalah ketika memang ada perubahan-perubahan dalam pasal ataupun ayat, maka yang terbarulah yang berfungsi atau yang kita bisa gunakan. Kemudian yang selanjutnya ada lex specialis derogat legis generalis. Nah, ini adalah undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Yang mana sih yang bersifat khusus ini?
yang bersifat khusus ini adalah undang-undang ya, suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kejahatan itu. Jadi spesialis mengatur terkait dengan kejahatan itu saja. Contohnya misalkan kayak tindak pidana korupsi. Nah, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi dahulu itu diatur dalam dalam undang-undang yang bersifat umum, yaitu KUHP ya. Jadi contoh dari yang bersifat umum itu KUHP. Karena memang sekarang sudah ada undang-undang yang spesialis yang khusus mengatur terkait tindak pidana korupsi, maka yang digunakan adalah undang-undang yang tindak pidana korupsi. Contoh lagi, misalkan Undang-Undang ITE, dulu pencemaran nama baik itu diatur dalam 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena memang sekarang yang ada yang sudah khusus ya Undang-Undang ITE, maka ketika memang ada orang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, maka diatur dalam Undang-Undang ITE itu. Dan Undang-Undang ITE itulah yang digunakan ya. Begitu ya. Jadi yang khusus itu adalah suatu undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana itu gitu. Jadi spesialis banget ya. Mengaturnya. Tapi yang umum itu adalah contohnya KUHP. Kayak penipuan, penggelapan, pembunuhan, pencurian. Ya itu masih diatur dalam KUHP. Makanya itu yang bersifat umum. Kemudian yang keempat ada asas legalitas. Nah ini asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi ketika memang kita melakukan sesuatu tindakan tetapi belum ada aturan hukum yang mengatur itu, maka kita tidak bisa dikenakan hukuman. Ya tidak bisa dilakukan penuntutan terhadap kita. Jadi bahasa kasarnya kita bebas mau ngapain aja gitu. Kalau memang belum ada aturannya. Tetapi ketika memang ada aturannya, maka kita harus mengikuti aturan-aturan itu. Itu asas legalitas ya diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah demikian pencerahan hukum ini ya terkait dengan asas-asas berlakunya undang-undang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi pemahaman kepada teman-teman ya atau masyarakat pada umumnya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.